Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang dan selamat bergabung dalam ibadah kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, mari kita mengambil waktu untuk beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Dan mari kita menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mengucap syukur dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur buat pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, bahkan seluruh pekerjaan yang sudah Tuhan lakukan atas kami. Terima kasih buat anugerah yang besar yang telah kami terima sampai saat ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau memuji dan meninggikan nama-Mu. Dan kami sungguh percaya dimanapun kami berada, baik yang ada di rumah dan dimanapun Tuhan, kami percaya ketika kami menyembah Engkau Allah kami, Engkau akan hadir dan menjamah setiap kami. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Firman Tuhan berkata di dalam Lukas pasal 24 ayat 49, ayat 51 dan 52. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mari kita datang menyembah Tuhan. Mari kita menghampiri tahtanya yang suci. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Yesus ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Datanglah
Engkau Allah ditinggikan, Engkau Allah dimuliakan. Haleluya. Yesus, Yesus, haleluya. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja, dimuliakan, ditinggikan, dimuliakan, Kau ditinggikan Tuhan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja, dimuliakan, ditinggikan. Haleluya. Dimuliakan, Kau ditinggikan Tuhan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja kami, Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan, Kau Raja, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami terus menaikkan pujian kami terus memuliakan Engkau ya Tuhan. Karena kami sungguh percaya Engkau Allah yang senantiasa bertata atas puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terus menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita terus muliakan nama Tuhan. Mari kita terus meninggikan namanya. Mari kita nyanyikan pujian bagi Dia. Ku menang bersama Tuhan Yesus. Segala setan, haleluya, haleluya.
segala setan. Haleluya, amin. Sekali lagi ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Oh, kudus. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya. Kita adalah umat-umat yang sudah dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita terus memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita angkat pujian kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini, hari inilah harinya Tuhan. Saat kebebasan tiba, belenggu dosa telah dimatahkan. Mari bersorak bahagia. Hey! Angkutan bercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini, hari inilah harinya Tuhan. Saat kebebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bahagia. Hey! Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Amin. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyaksikan pujian spesial berikut ini. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang, yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang, dan kelaparan, di belantara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, bait pujian dipulihkan. Dan inilah zaman tuayan, besar ladang menguning di dunia. Kamilah bekerja di kebun anggur-Mu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, hampir bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, di tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, di tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang, yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita membuka hati untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Pegang setiap tangan kami ya Roh Kudus. Kami perlu Engkau di dalam setiap hidup kami. Kami perlu Engkau di setiap langkah kami Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap
jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu, ku beri syukur, ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib-ajaib, ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang dimenang, Yesus namanya. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku
biasa dalam setiap hidup kami Tuhan. Terus pegang setiap tangan kami Tuhan. Jangan pernah Kau lepaskan setiap tangan kami ketika kami melangkah Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan pesan firman-Mu. Biarlah setiap lewat firman-Mu Tuhan kami dapat dibentuk dan kami dapat berubah lebih lagi menjadi apa yang Tuhan mau dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, kami sudah berdoa yang percaya, katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam persekutuan firman Tuhan pada hari ini, pada hari perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan pada tahun ini bersamaan dengan perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara kita umat Muslim juga merayakan hari kemenangan mereka, Idul Fitri, menjadi kembali kepada fitrah mereka sebagai manusia. Dan kiranya kita berdoa supaya pada hari ini perayaan baik kenaikan Tuhan Yesus, peringatan kenaikan Tuhan Yesus maupun hari raya Idul Fitri boleh berjalan dengan baik. Dan kepada saudara-saudara Muslim yang merayakan, kami mengucapkan selamat Lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang agak berbeda dengan beberapa bangsa-bangsa, dan perayaan kenaikan Tuhan Yesus itu pada umumnya tidak dirayakan. Ya, maksudnya tidak merupakan tanggal merah dan tidak ada ibadah. Tetapi di Indonesia yang menjadi unik adalah bahwa kita juga menjadikan itu tanggal merah dan kemudian kita menjadikan ada ibadah bersama di gereja. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ini adalah rangkaian perayaan dalam kekristenan yang dimulai dari Natal, kemudian Jumat Agung, Paskah, lalu kemudian kenaikan ini, dan 10 hari lagi nanti kita akan memperingati Hari Raya Pentakosta. Tetapi 4 hari raya yang lebih dahulu ini adalah perayaan berkaitan dengan Yesus Kristus, dari kelahirannya ya sampai kepada kenaikannya ke surga. Nah, hari ini kita akan melihat ya kenapa sih Yesus harus kembali ke surga, dan bagaimana kita sebagai orang percaya hidup di dalam penantian pada kali kedatangannya yang kedua. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini paling sering dikaitkan dengan proyek di surga, di mana Yesus berjanji akan menyediakan tempat bagi kita dan Dia akan kembali jikalau tempat itu sudah selesai. Di dalam Yohanes 14 ayat 2 dikatakan, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus bukan hanya sekedar itu. Itu adalah bagian di atas, tetapi dalam realita kita masih ada di dunia ini. Dan Yesus pada malam perjamuan dengan murid mengatakan, kamu ada di dunia ini, tapi kamu bukan dari dunia ini. Ini berarti ada konsekuensi, ada hal yang harus dilakukan, dan berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan oleh karena kita berasal dari atas. Pertanyaannya itu adalah, bagaimana dengan kehidupan di bawah matahari? Bagaimana dengan kehidupan di bumi ini? Dalam 2 tahun ini, saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengalami sebuah pukulan yang sangat melemahkan ya seluruh aspek kehidupan di dunia ini. Seluruh negara ikut merasakan, yaitu masa pandemik. Dan pertanyaannya mungkin juga adalah, sampai kapan ini terjadi? Nah, di dalam peristiwa pada waktu Yesus menyampaikan kepada para murid bahwa Dia akan kembali ke surga, ya, para murid ini mengalami kegelisahan, ada kegamangan, ada pertanyaan, setelah itu apa? Ya. Mungkin mereka akan berkata, "Guru, kami ini belum pulih dari trauma dengan kematian-Mu." Kematian yang dalam budaya kita adalah kematian yang sangat terkutuk, disalibkan. Kami tergoncangkan
Engkau tahu bagaimana kami tercerai-berai. Lalu kemudian kami coba mengumpulkan keberanian untuk berkumpul, menantikan bagaimana nasib kami tanpa Engkau. Lalu kemudian kami dikagetkan lagi dengan kabar tentang kebangkitan-Mu. Kami tidak pernah ada berpikir seperti itu. Kami terlalu dipenuhi oleh ketakutan sehingga kami lupa bahwa Engkau sudah menyatakan demikian. Baru kemudian setelah tenang, kami coba menata hati kami. Kami pergi ke kuburan dan mendapati bahwa kubur itu kosong. Dan Engkau sudah memperlihatkan diri kepada kami beberapa kali. Dan Engkau membuktikan bahwa Engkau hidup. Ada kegirangan bagi kami, ada pengharapan bagi kami. Tetapi sekarang Engkau pergi dan meninggalkan kami. Bagaimana ini, Guru? Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam pelayanan Tuhan Yesus selama kurang lebih 3,5 tahun, Yesus telah menyelesaikan karyanya untuk apa dia datang ke dunia ini. Dia datang bukan hanya sebagai manusia, tetapi menyelesaikan sebuah misi yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali oleh Allah sendiri, yaitu menyelamatkan manusia. Lalu kemudian tiba saatnya dia harus kembali, dan dia tahu bahwa murid-murid yang ditinggal seperti yatim piatu harus dipersiapkan untuk menjalani kehidupan dan meneruskan misi yang akan membawa dunia kepada sebuah sejarah yang tidak pernah sama lagi ketika Allah di dalam anugerahnya menyapa bangsa-bangsa, menyapa dunia ini dan berkata, keselamatan itu tersedia bagimu, datanglah dan terimalah keselamatan itu. Tetapi Yesus menghiburkan para murid dan mengatakan, kamu tidak ditinggalkan seperti yatim piatu, jangan khawatir. Ya, saya pergi, tetapi Roh Penghibur, Sang Parakletos itu, ya, janji Bapa itu akan datang dan menemani kalian, menemani orang-orang percaya di sepanjang abad untuk melaksanakan tugas, melaksanakan mandat, melaksanakan amanat agung. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 6 Kisah Para Rasul, ya, para murid bertanya demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pertanyaan ini, Bapak Ibu, adalah pertanyaan yang menunjukkan bahwa sebenarnya para murid itu belum benar-benar memahami tentang kematian Kristus, kebangkitan Kristus, dan kembalinya Yesus ke surga. Mereka belum. Pola pikir mereka masih bersifat politik. Mereka masih sama dengan orang-orang Yahudi kebanyakan pada saat itu, bahwa Mesias yang akan datang itu bersifat politik dan akan memulihkan kerajaan Israel sama seperti kejayaan ketika Raja Daud memerintah. Dan dengan pernyataan bahwa maukah engkau pada masa ini seolah-olah membujuk Yesus. Guru, tidak usah kembali ke surga, tinggallah di sini. Engkau telah membuktikan selama 3,5 tahun bagaimana pelayananmu melakukan tanda mujizat, menyentuh dan menarik ribuan orang datang kepada engkau. Sudah ada iklan, sudah ada pengikut. Tinggal menyatakan, mendeklarasikan, kerajaanku dimulai hari ini. Kami, para rasul, kami para murid akan menjadi orang pertama yang akan memasang badan untuk memastikan kerajaan ini berdiri. Jangan pulang. Please, tinggallah di sini. Ya, selesaikan apa yang harus diselesaikan. Lalu Yesus menjawab di dalam ayat 7. Engkau tidak pernah mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, perhatikan ayat 8. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan, bahkan ini belum cukup. Nanti pada 10 hari berikutnya baru para murid sungguh-sungguh menyadari siapa mereka di dalam Kristus. Untuk apa mereka
ada di tengah-tengah dunia ini dan apa yang mereka harus lakukan. Tetapi sampai pernyataan Yesus mengatakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksiku, mulai dari tempat ini sampai ke ujung bumi. Nampaknya murid-murid belum memperlihatkan sebuah pemahaman yang sama seperti yang dimaksudkan oleh Yesus. Oleh karena pada waktu Yesus mulai terangkat ke surga, mereka melihat, mereka bengong, dan mereka bertanya, ini bagaimana? Guru meninggalkan kita dan apa yang terjadi? Lalu kemudian malaikat datang meneguhkan mereka dan mengatakan, dia Yesus yang naik akan datang sama seperti yang kalian lihat pada saat ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa yang Yesus selesaikan dalam waktu 33 tahun sekitar itu, ya, dia ada di dunia ini. Sebenarnya dia telah menyelesaikan sebuah pekerjaan yang luar biasa. Yesus di dalam kebangkitannya menyatakan kemenangan atas kuasa dosa, atas kuasa maut, dan memberikan pengharapan kepada peradaban kemanusiaan bahwa di dalam dirinya yang disalibkan, Allah memperdamaikan dirinya dengan manusia yang sebenarnya oleh karena berdosa tertolak dari hadirat Tuhan. Ya. Lalu kemudian dengan demikian Yesus menyatakan diri menjadi raja. Lalu kemudian dengan pengorbanan di atas kayu salib, dia menyediakan keselamatan. Maka Yesus juga menjadi imam besar. Imam besar yang digambarkan di dalam perjanjian lama adalah imam besar yang tidak sempurna. Tetapi dengan Yesus yang mencurahkan darahnya, lalu kemudian oleh bilur-bilur, oleh luka-lukanya menyembuhkan segala sakit penyakit, maka Yesus menjadi imam besar agung kita yang sekali untuk selama-lamanya menyediakan korban supaya kita bisa menghampiri Tuhan. Lalu kemudian dia dengan demikian menyelesaikan harga yang harus dibayar untuk keselamatan manusia. Dan dia selesaikan itu, semua tugas dan karyanya di dunia ini. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, lalu kemudian Yesus memutuskan untuk kembali ke surga. Tetapi maknanya bagi kita sampai hari ini, ya, bukan hanya Natal, bukan hanya Jumat Agung, bukan hanya Paskah atau kebangkitan Yesus yang berarti buat kita, tetapi kenaikan Yesus menandai bahwa ini adalah klimaks dari karya inkarnasi Sang Putra di tengah-tengah dunia ini. Dia menyelesaikan dan dia tidak gagal. Dan ini adalah sorak kemenangan, haleluya. Ada pengharapan bagi kita di tengah-tengah dunia ini. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu, bagaimana kita menghubungkan kenaikan Kristus dengan kehidupan kita sebagai orang percaya? Dan dengan demikian, judul khotbah saya hari ini adalah Kristus yang naik, saya dan dunia. Jadi kebangkitan Kristus, kenaikan Yesus ke surga, ini adalah seperti tonggak memulainya sebuah hubungan yang baru antara Allah dengan manusia. Sebuah kepercayaan yang sungguh luar biasa kepada manusia. Yang pertama, ya, hubungan Kristus yang naik dengan saya dan saudara sebagai orang percaya dan dengan dunia di mana kita tinggal. Itu berkaitan dengan misi kita. Kembali kita ingat di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19-20, sebuah mandat, sebuah amanat, dan biasa dikenal sebagai amanat agung. Ketika Yesus berkata, pergi, ya, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarlah mereka melakukan apa yang telah kuajarkan kepadamu. Dan ketahuilah, ya, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Nah, mandat ini, ya, di dalam Matius pasal 28 ayat 19-20, raja yang naik ke surga, yang telah selesai dengan tugasnya, ini memberikan mandat, memberikan amanat, dan amanat itu adalah jadilah saksi. Jadilah saksi di tengah-tengah dunia ini dan
muridkanlah, ajarlah. Ya. Dan ini proses yang memungkinkan kekristenan sampai kepada kita di Indonesia. Kalau tidak ada orang yang mau pergi, tidak ada orang yang mau memuridkan, tidak ada orang yang mau mengajar, maka kita tetap tinggal di dalam kegelapan. Kita tidak akan pernah bertemu dengan Yesus. Nah, mandat ini ya bukan hanya janji Yesus aku menyertai, tetapi mandat pelaksanaan amanat agung ini itu diberi kuasa. Kuasa 2 kali lipat, ya, yaitu otoritas dan daya. Ada 2 kata yang berbeda yang dipakai. Di dalam Matius pasal 28 ayat 18, ya, ayat 18 mengatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku. Yesus yang berkata itu, kuasa itu adalah otoritas. Otoritas dia sebagai raja memberikan mandat. Kalau begitu kita adalah ambasadornya. Kita adalah duta-duta besar di dunia ini untuk kerajaan Kristus. Lalu kemudian di dalam Kisah Para Rasul yang kita sudah baca tadi, ada juga dikatakan kalau Roh Kudus turun, ya kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Kata yang dipakai itu adalah dunamon. Ya, kata yang bermakna sebuah tenaga yang menggerakkan. Roh Kudus akan memberdayakan kita jikalau dia memenuhi kita untuk melaksanakan apa yang menjadi amanat agung. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, namanya otoritas serta daya, ya, kuasa yang memberdayakan ini akan membuat murid mampu melakukan apa yang mereka tidak bayangkan. Tadinya mereka pikir Yesus hanya datang untuk orang-orang Israel. Mereka berpikir Yesus memulihkan kerajaan secara politik. Tetapi kemudian pada waktu Roh Kudus memenuhi mereka, mereka pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil ke segala bangsa. Apa yang tidak pernah mereka pikirkan, itulah yang Roh Kudus lakukan waktu Roh Kudus memenuhi mereka pada hari Pentakosta. Dan kemudian ya, ayat ini dalam ayat yang pasal 1 ayat 8 ini menjadi semacam outline dari Kisah Para Rasul dan juga sejarah gereja sepanjang abad sampai sekarang. Yaitu kamu akan menjadi saksiku. Hanya itu yang kita akan lakukan. Kamu akan menjadi saksiku dari tempat ini, Yerusalem, ke Yudea, ke Samaria, sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul itu ditutup ketika Injil sampai ke Roma. Tetapi saudara, setelah itu tidak dituliskan lagi di dalam kitab. Tetapi kita melihat perjalanan Injil yang disebarkan sepanjang abad dan menyentuh, membawa orang-orang, membawa bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, tinggal di dalam kegelapan, itu melihat terang yang ajaib. Mereka diubahkan menjadi imamat yang rajani. Nah, otoritas misi kita ini berasal dari Kristus yang naik, dan dia adalah Raja. Kalau kita dipanggil menjadi imamat yang rajani, maka kita wajib memenuhi tuntutan itu. Lalu kedua, apa kaitan dengan Kristus yang naik, Yesus yang kembali ke surga dengan saya dan saudara dan dunia tempat kita tinggal? Kaitannya adalah Yesus yang naik dengan ibadah dan penyembahan kita. Kenaikan Yesus sebagai imam besar yang telah menyelesaikan tugas perantara mengubah ibadah dan penyembahan kita. Bangsa-bangsa menyembah apa yang mereka sebut sebagai Allah, ya, sebagai dewa, mempersembahkan korban supaya mereka diselamatkan. Tetapi korban Kristus di atas kayu salib mengubahkan gaya kita beribadah. Kita menyembah Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan bukan supaya kita diselamatkan, tetapi kita melakukan sebagai orang yang sudah diselamatkan.
Ibrani 2 ayat 11 sampai 13 berkata demikian. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, Ia itu Kristus, dan mereka yang dikuduskan, saudara, Bapak Ibu dan kita semua, itu berasal dari satu. Ayat 12. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, ini dikutip dari kitab Mazmur, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Ayat yang ke-13 ini memperlihatkan kepada kita apa yang Yesus lakukan. Dia memimpin kita kepada penyembahan. Kematiannya, kebangkitannya, dan tugasnya untuk memberitakan Injil itu membentuk sebuah komunitas yang baru, komunitas menyembah, komunitas penyembahan. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena dia membawa dirinya menjadi korban sekali untuk selama-lamanya ke ruang Maha Kudus, memperdamaikan saya, memperdamaikan Bapak Ibu dengan Tuhan, maka kita menjadi imamat yang rajani. Penyembahan kita adalah penyembahan yang berkenan. Oleh karena apa? Kita dibasuh oleh darah yang kudus itu, dan kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Ibrani 9 ayat 12 mengatakan, dan Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Apa dampak dari korban Yesus yang menjadi imam besar yang agung bagi kita? Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah. Ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Mungkin kita bisa tambahkan ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sebagai orang Kristen melihat penyembahanmu, melihat ibadahmu sebagai ekspresi bahwa engkau telah diselamatkan? Ataukah Bapak Ibu pergi beribadah, Bapak Ibu melakukan sesuatu, berharap Bapak Ibu diselamatkan? Kita diingatkan kembali, harga itu tunai, lunas dibayar oleh Kristus. Dan oleh karena Dia membasuh kita dengan darah yang kudus, membersihkan hati nurani kita, maka kita memperoleh keberanian untuk masuk ke ruang Maha Kudus. Apa arti ruang Maha Kudus? Ruang Maha Kudus bicara tentang kehadiran Tuhan. Orang Yahudi tidak akan pernah masuk ke yang namanya ruang kudus, apalagi ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus hanya satu kali dimasuki 1 tahun sekali. Dan itu terus berulang kali mempersembahkan lembu sebagai korban pendamaian antara Tuhan dengan manusia. Imam besar yang membawa korban itu, jikalau didapati ada dosa yang belum diselesaikan, maka dia akan mati di ruang Maha Kudus tersebut. Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Tidak ada sesuatu yang najis yang bisa menyentuh atau menghampiri hadiratnya. Tetapi Kristus memungkinkan hal itu karena Dia mengcover kita dengan darahnya. Dan Bapa melihat itu, melihat darah Kristus, bukan kita, bukan perbuatan baik kita. Kadang-kadang ada orang yang hidup dalam dosa, lalu kemudian berkata, saya tidak mau lagi berdoa. Saya tidak layak lagi mengangkat Tuhan, tangan saya kepada Tuhan. Kenapa?
karena saya tidak layak. Betul Bapak Ibu, kalau kita belum diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka tidak ada apapun yang memungkinkan kita terhubung dengan Bapa. Firman Tuhan berkata perbuatan baik kita seperti kain kotor. Tidak bisa menyelamatkan kita. Tetapi darah Yesus Kristus membungkus kita. Bahkan di dalam kegagalan kita, anugerah itu tetap menanti kita. Yuk kok enak yo. Bukan masalah enak atau tidak enak, tetapi ini realita. Bahwa kegagalan kita tidak membatalkan keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Karena apa? Firman Tuhan berkata, Yesus bahkan mati waktu kita masih berdosa. Kita yang telah ditebus, masa akan semudah itu Tuhan akan menolak kita? Di sini iblis akan berperan, akan mengambil kesempatan. Waktu kita sudah diselamatkan, lalu kita mendapati diri kita gagal. Kita gak mau, kita jauh dari Tuhan. Kita mundur dari hadirat Tuhan. Karena apa? Kita dibisiki ya oleh iblis dan mengatakan, udah gak layak kamu, jangan masuk ke hadirat Tuhan. Jangan berdoa, ya gak ada gunanya. Kamu tidak layak, percuma. Tempat itu bukan tempatmu. Kumpulan orang Kristen itu bukan tempatmu. Doamu tidak akan didengar. Stop menjadi orang Kristen. Tetapi Bapak Ibu, hari ini mari kita bangkitkan iman kita. Bahwa sekalipun saya gagal, selama saya tetap mengejar hadirat Tuhan itu, meminta Tuhan memberi kesempatan kepada saya, maka saya layak untuk menghampiri ruang Maha Kudus itu. Yesus, imam besar yang naik ke surga. Ya, pada waktu dia di surga, dia terus berdoa untuk kita. Ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Yesus berdoa saat ini, detik ini untuk Bapak Ibu dan saya. Karya keselamatan sudah selesai. Waktu dia mengatakan sudah selesai, lalu dia bangkit. Dan waktu dia naik ke surga, sudah selesai. Tetapi Yesus masih melakukan pekerjaan di surga saat ini, yaitu berdoa untuk orang-orang kudus yang telah dipanggil dari gelap kepada terang yang ajaib, menjadi imamat rajani, menjadi komunitas penyembah. Bapak Ibu, jangan izinkan iblis menghentikan penyembahanmu. Waktu kita menyembah Tuhan, batin kita, roh kita itu dibangkitkan. Dan dengan itu kita memperoleh kemenangan di dalam Tuhan. Karya keselamatan sudah selesai. Tetapi yang luar biasanya, Tuhan Yesus tetap berdoa untuk saya. Tetap berdoa untuk Bapak Ibu. Kita mungkin ingat apa yang terjadi pada waktu malam sebelum Yesus ditangkap. Ya, Yesus mengingatkan Petrus bahwa kamu akan menyangkal aku. Dan Petrus dengan sangat yakin, saya tidak akan pernah menyangkal engkau. Biar nih teman-teman saya yang lain menyangkal engkau, saya tidak. Kenapa? Saya orang yang paling kuat. Bukankah Petrus itu artinya batu karang? Dan Tuhan sendiri yang berikan nama itu kepada saya. Ya, no way, tidak akan ada cara untuk mundur dari engkau. Tetapi kemudian Yesus tidak membantah itu. Dia cuma berkata, kamu akan menyangkal aku. Tetapi apa yang Yesus katakan? Mengantisipasi dari kegagalan Petrus. Lukas 22 ayat 31 dan 32. Yesus berkata begini, Simon, lihatlah iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Petrus dicobai oleh ketakutannya. Dan dia menyangkal Yesus sampai 3 kali, persis seperti yang gurunya sampaikan. Tetapi mengapa dia tidak gagal? Ada Yesus yang telah berdoa syafaat untuk dia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun engkau berada.
Apakah engkau hari ini sedang bergumul untuk sebuah pergumulan yang teramat berat? Dan engkau mulai ragu dengan dirimu sebagai orang percaya. Dalam masa pandemik ini Bapak Ibu, ada banyak orang yang kasihnya menjadi dingin. Tinggalkan Tuhan. Melihat ibadah tidak ada gunanya. Tetapi di saat yang sama, ada orang-orang yang tadinya menolak Injil, berbondong-bondong datang kepada salib itu dan mereka diselamatkan. Bapak Ibu yang sedang mempertanyakan untuk apa saya menjadi orang percaya, berserulah kepada Tuhan. Tuhan, tolong ingatkan siapa diri saya. Saya adalah orang yang telah ditebus oleh darah yang mahal itu. Dan tidak ada satupun di dunia ini yang bisa memisahkan saya dari kasih-Mu. Apakah ada Bapak Ibu saudara-saudara yang sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini, sedang berpikir-pikir untuk meninggalkan imanmu? Banyak alasan untuk meninggalkan iman. Kecewa, tawaran dunia, jodoh, pasangan hidup. Dan mungkin oleh karena memang kita tidak pernah menghidupi kerohanian kita, dan kita kemudian gampang sekali mendapatkan atau mendengarkan tipu daya iblis. Apakah Bapak Ibu saudara-saudara pernah terjatuh dalam dosa dan sampai hari ini tetap hidup di dalam rasa bersalah itu? Hari ini Bapak Ibu, mungkin kita tidak pernah tahu itu. Kita pikir Yesus sudah balik ke surga, ya. Lalu kemudian Roh Kudus turun, hanya berurusan dengan orang-orang yang rohani. Tetapi firman Tuhan sendiri bilang apa? Yesus naik ke surga untuk menjadi pendoa syafaat bagi kita. Bukankah itu menjadi penghiburan yang luar biasa? Tuhan Yesus berdoa untuk saudara, berdoa untuk saya, berdoa untuk orang-orang yang sedang lemah imannya, berdoa untuk orang-orang yang sedang mencoba berpikir untuk mundur dari imannya, berdoa untuk orang-orang yang sedang berjalan dalam kehancuran dan berpikir dia tidak ada lagi pengharapan. Imam besar yang agung itu telah membuka jalan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah Tuhan sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Lalu kemudian kita bisa yakin menjalani hidup di dunia ini oleh karena Yesus menjadi pendoa syafaat bagi kita di surga. Kita tidak pernah ditinggal sendiri. Lalu kemudian di saat yang sama Roh Kudus, oknum ketiga dari Tritunggal yang kudus, ada bersama-sama dengan kita di dalam hati saya, di dalam hidup Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang terakhir, hubungan antara Yesus yang naik ke surga dengan saya dan Bapak Ibu saudara-saudara dengan dunia di mana kita berada. Yesus yang naik ke surga bukan hanya raja bagi kita, bukan hanya imam besar bagi kita, tetapi dia adalah juru selamat. Apa artinya juru selamat Bapak Ibu? Bukan hanya memberikan keselamatan, bukan hanya membawa kita kepada keselamatan. Juru selamat artinya dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Dia bukan hanya raja, dia bukan hanya imam besar, tetapi dia adalah Allah. Oleh karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada satupun manusia yang bisa membawa keselamatan kepada kita. Karena semua manusia telah berada di bawah hukum dosa. Kalau begitu, ya, Yesus itu adalah Allah sehingga dia mampu menyelamatkan dirinya. Saya akan memberikan beberapa ayat yang menyatakan dirinya dengan kata aku adalah, dan semua ini ada di dalam Injil Yohanes. Di dalam Injil Yohanes pasal 6 dikatakan aku adalah roti hidup. Bapak Ibu, makanan itu menghidupkan. Kalau kita tidak makan, kita mati. Dan di dalam kerohanian kita hanya Yesus yang bisa menghidupkan. Kalau ada Bapak Ibu yang merasa hari ini saya mati secara rohani, Bapak Ibu tidak akan bisa hidup tanpa Yesus. Yesus berkata, aku adalah hidup. Yohanes pasal 8
ayat 12 mengatakan, aku adalah terang dunia. Dunia ada di dalam kegelapan. Dunia dikuasai oleh setan. Dunia dikuasai oleh perhambahan. Sehingga mereka tidak bisa melihat terang yang ajaib itu. Dan Yesus datang menyingkirkan kegelapan itu dan berkata, akulah terang. Aku adalah pintu. Hanya melalui Yesus ada akses untuk masuk ke rumah Bapa. Yohanes pasal 10 ayat 7. Aku adalah pintu. Yohanes pasal 10 ayat 11 dan 14. Aku adalah gembala yang baik. Mungkin kita bertanya, apa buktinya Tuhan engkau adalah gembala yang baik? Yesus berkata, aku adalah gembala yang baik dan aku menunjukkan dengan menyerahkan nyawaku bagi domba-dombaku. Tidak begitu saja. Di dalam ayat 14, gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal suara dari gembalanya. Yohanes 11 ayat 25, aku adalah kebangkitan. Bapak Ibu, tanpa Kristus kita mati di dalam kematian yang kekal, tidak ada pengharapan. Kristus mengatakan, aku adalah kebangkitan. Yohanes 11 ayat 25. Ayat 13, pasal 13 ayat 19. Aku adalah guru. Aku mengajarkan kebenaran kepadamu. Lalu kemudian, aku adalah Tuhan. Banyak orang berkata Yesus tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Tetapi ayat ini mengatakan, aku adalah Tuhan. Ekspresi-ekspresi dari pernyataan aku adalah itu juga menunjukkan Yesus menyatakan, mendeklarasikan kealahannya. Karena hanya Allah yang mampu melakukan itu. Keselamatan, terang, ya, kehidupan, memberikan makanan secara rohani dan sebagainya. Lalu ayat pasal 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Yesus jalan satu-satunya, sama dengan pintu. Yesus adalah kebenaran. Kita tidak punya kebenaran. Hanya Yesus yang punya kebenaran. Dan dia memakaikan kita baju kebenaran. Lalu kemudian dia memberi kehidupan kepada kita. Terakhir, Yohanes 15 ayat 1. Aku adalah pokok anggur yang benar. Ini sama dengan pernyataan aku adalah yang sebelumnya. Pokok anggur bicara tentang kehidupan. Kalau ranting tidak melekat kepada pohon itu, dia mati, dia tidak bisa berbuah. Demikian juga Yesus mengatakan, kalau engkau tidak masuk di dalam tubuhku, tidak melekat kepadaku, maka tidak ada kehidupan bagimu. Haleluya. Bapak Ibu, Yesus adalah juru selamat kita karena dia adalah Allah yang mampu memberikan kehidupan, mampu membawa terang, menjadi pintu, menjadi jalan, ya, menjadi sumber kehidupan rohani kita dan membawa kita kepada persekutuan dengan Bapa. Lalu kesaksian dari Petrus, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam siapa? Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu, ini adalah hal yang perlu kita sadari tentang kenaikan Yesus. Kenaikan Yesus memberikan misi kepada kita menjadi saksi. Kenaikan Yesus menyediakan sebuah gaya ibadah yang berbeda. Kita adalah orang-orang yang menyembah dan kita memiliki pendoa syafaat sampai dia datang pada kali yang kedua. Engkau tidak pernah sendiri. Lalu yang ketiga, ya, Yesus yang naik itu sebenarnya adalah Allah. Dia juru selamat dengan semua pernyataan-pernyataan yang menunjukkan kealahannya.
Dan pada hari ini Bapak Ibu, dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengingatkan diri kita kembali. Aku adalah orang yang telah dipanggil dari gelap kepada terang yang ajaib untuk melaksanakan sebuah tugas menjadi saksi. Jadilah saksi dimanapun engkau berada. Jadilah saksi kepada tetanggamu, kepada seisi rumahmu, dan jadilah saksi di tempat pekerjaan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini jikalau engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Engkau perlu Yesus. Yesus meninggalkan orang-orang percaya di dunia ini untuk menjadi agen-agen kerajaan Allah, memberitakan Injil. Injil itu adalah kabar baik. Apa isinya? Tuhan sudah bangkit. Tuhan menyediakan keselamatan, memberikan keselamatan itu kepada setiap orang yang datang kepadanya. Pintu anugerah terbuka kepada Bapak Ibu sampai hari ini. Kiranya Tuhan menolong. Selamat merayakan hari kenaikan. Kita menanti, bukan menanti dalam keputusasaan atau menanti seada-adanya. Kita hidup di dalam sebuah sikap bahwa saya adalah ambasadornya Tuhan. Saya adalah penyembah yang benar. Dan saya adalah orang yang telah diselamatkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tunduk di hadapan Tuhan. Mari kita sekali lagi melihat betapa baiknya Tuhan yang telah datang. Lalu kemudian di dalam segala kerendahannya menjadi bayi, bahkan mati di atas kayu salib. Semua itu punya maksud untuk memberikan kita kehidupan. Membawa kita masuk menyembah Tuhan. Dan kemudian hidup di dalam kemerdekaan. Tidak ada kutuk lagi. Saya mengajak Bapak Ibu untuk menyanyikan lagu Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Sementara lagu ini dinyanyikan, mari kita menyembah dimanapun Bapak Ibu berada. Kiranya Tuhan akan menyatakan kuasanya, menyatakan kehadirannya waktu Bapak Ibu di rumah atau dimanapun berada. Mengangkat tangan dan mengatakan, aku masuk dalam ruang Maha Kudus oleh karena darah anak domba Allah. Tuhan memberkati. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami datang menyembah Engkau ya Tuhan. Yesus. Kasih.
sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, Tuhan memberkati Bapak Ibu. Kiranya kehadiran Tuhan waktu kita menyanyikan pujian ini memberi kekuatan kepada Bapak Ibu, memberi pengharapan kepada Bapak Ibu. Kita akan menutup ibadah kita. Mari kita sekali lagi datang kepada Tuhan, berdoa agar perayaan kenaikan Yesus yang bersamaan dengan Idul Fitri itu berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan siapa kami. Kami adalah orang yang telah diselamatkan, dan ketika Yesus naik ke surga, Dia meninggalkan sebuah misi, sebuah mandat, kami menjadi saksi. Dan Yesus tidak meninggalkan kami seperti yatim piatu. Yesus mengirim Roh Kudus-Nya. Bahkan Dia menjadi pendoa syafaat bagi kami di surga, lalu mengizinkan kami bisa masuk dalam hadirat-Mu dengan hati nurani yang bersih, dengan percaya oleh karena darah Kristus telah menutupi kami. Dan kemudian kami hidup di dalam keselamatan setiap hari sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Bapak, terima kasih, dan kami memberkati seluruh jemaat yang mendengarkan firman Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya damai-Mu turun atas hidup mereka. Kami berdoa buat perayaan kenaikan Tuhan Yesus di seluruh Indonesia. Engkau lindungi gereja yang menjalankan ibadah secara onsite Tuhan, dari segala niat-niat jahat manusia. Kami berdoa untuk saudara-saudara muslim kami yang mengadakan perayaan Idul Fitri hari ini. Kiranya juga damai-Mu turun atas hidup mereka Tuhan, sehingga kedamaian boleh terjadi atas bangsa kami. Kami memberkati bangsa kami, memberkati pemerintah kami, memberkati keamanan, memberkati aparat polisi, TNI, dan seluruh aparat yang lain yang terlibat di dalam penjagaan keamanan di atas Indonesia ini. Berkati mereka ya Tuhan, dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam dunia ini kami adalah orang-orang yang sedang berjalan dengan kepercayaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bapak Ibu, mari angkat tangan-Mu di depan Tuhan. Kita akan menerima berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita telah selesai. Oleh sebab itu, mari kita angkat pujian kita. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah.
Yesus memberkati kita semua. Salam.